Jadi ketiga-tiga framework kita berbicara tentang negara itu harus lengkap. Sebab kalau tidak, kalau imajinasi kita itu cuman kapal, nanti itu misleading kita. Kita lupa bahwa kita punya rumah. Atau kalau sekedar punya rumah, punya kapal, tapi kita lupa bahwa ada pulau harapan, pulau masa depan yang ingin kita tuju, itu juga nanti misleading. Itulah sebabnya kalau saya melihat di banyak negara-negara yang mapan itu Bang Karni, paling tidak kekuatan dari bangsa itu juga consist of 3 elemen itu. Dari masa lalu, sebuah negara itu harus punya memory of the nation. Makanya salah satu tugas ibu kota itu menyimpan memori. Kalau kita pergi ke Washington DC, Pak Salim, kita akan ada the memory of the nation. Disitulah museum-museum itu, Smithsonian, Indian, Afro, dan macam-macam lah. Jadi kita ke situ, kita itu tidak saja punya kenangan tentang memori sebuah bangsa, tapi bahkan memori dunia. Jadi sebuah bangsa harus punya memori dia. Ini yang menurut saya belakangan ini kita seperti tumpul tidak punya memori. Dan memorinya mulai beda-beda. Ini PR penting ini. Ya. Nah yang kedua itu, sebuah bangsa harus juga punya the brain of the nation. Dia harus punya otak. Kalau pada memori itu kita membaca sejarah kita, masa lalu kita. Brain of the nation itu adalah tempat strategi bangsa itu. Makanya kalau kita juga lihat kan itu ada strateginya itu tergambar pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3 kekuatan ini adalah tempat bagi the best brain of the nation, otak-otak terbaik dari bangsa. Lalu kita punya masa depan, the imagination of a nation. Jadi kita perlu punya memori yang mengumpulkan kita, sumber keyakinan kita, sumber kemantapan hati kita masing-masing untuk saling menerima bahwa sudah selesai. Kita sudah saling menerima. Realitas dari sejarah masa lalu itu sudah selesai, sudah diterima. Ngapain lagi bongkar-bongkar? Tetapi the brain of the nation itu adalah sumber strategi kita. Bagaimana kita menghadapi hari ini dan persoalan-persoalannya ada. Tetapi imajinasi kita, imajinasi sebuah negara, ya, imagination of a nation, itu adalah sumber harapannya tentang masa depan. Karena itu kalau kita membangun banyak museum itu untuk, ya, termasuk juga storyteller, termasuk tadi Bang Karni, saya setuju tuh Pak JK kita sematkan gelar negarawan, sebab orang seperti inilah yang harus telling the story, menceritakan kepada bangsanya. Ini loh bangsa kita ini, masa lalunya. Itu tugas negarawan itu. Diceritakan nilai-nilai heroisme, para pahlawan, kegagahan, sumber kebanggaan kita, sumber kemantapan hati kita. Itu yang diceritakan oleh negarawan. Tapi politisi itu tentu berbicara tentang hari ini. Dan mereka berkompetisi to become the best. Menjadi yang terbaik untuk bagaimana cara kita menghadapi persoalan yang ada ini. Jadi kalau politisi itu ribut dan bertengkar, ya memang. Karena kita bertarung di hari ini. Tapi jangan lupa, yang kedua adalah cendekiawan. Yang memelihara harapan kita. Dalam hal ini tentu termasuk para ulama, tokoh agama, cerdik pandai dalam hal ini. Harapan kita tentang masa depan. Nah itulah sebabnya kalau menurut saya ketiga-tiganya ini harus maksimal, harus dibangun, harus diperkuat, ya. Karena itu kita membangun museum, kita membangun juga istana untuk masa depan kita, untuk masa kini kita, dan kita membangun sekolah-sekolah yang baik, pusat-pusat inovasi, tempat imajinasi itu berjalan. Nah saya terus terang Bang Karni sebenarnya meringkas cerita ini.
problem kita sekarang. Kenapa rumah ini goncang? Kenapa tadi Pak Usul, Pak Watot, kapal ini ada yang berubah, ada kekacauan di dalamnya. Saya kira dari 3 time frame waktu itu, saya kira kita punya masalah. 3 masalahnya. Karena itu saya menggambarkan 3 masalah dari 3 time frame. Tentang sejarah dan memori, kita melupakan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Jas merah itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya kira kita ini kurang sekali storyteller tentang sejarah itu, yang indah itu, yang hebat. Bagaimana sebuah bangsa yang begini beragam, begini besar, dipisah-pisah oleh laut, oleh sungai, seolah-olah dipisah-pisah, tapi mereka bisa kuat, bisa bersatu, bisa punya mimpi bareng, bisa menggabungkan diri dalam satu kesatuan. Itu sejarah yang indah, yang tidak banyak negara, bahkan tidak ada negara di dunia ini sekompleks negara kita. Amerika itu kontinen, Australia itu kontinen, China itu kontinen, India itu kontinen, kepulauan itu namanya Indonesia. Dari kemampuan kita mengumpulkan berbagai-bagai bangsa, suku, bangsa, agama, dan latar ini, lalu kita menyatu, itu adalah kisah indah yang tidak saja bangga kita ceritakan kepada anak cucu kita, tetapi juga kepada bangsa lain. Betapa indahnya sejarah bangsa kita. Dan kita memerlukan itu yang mengisi ruang sosial media kita, ruang TV kita, termasuk juga para politisi. Ini yang menurut saya kurang, melupakan pesan Bung Karno. Yang kedua, saya kira kalau itu dari masa lalu, ada problem dari masa kini yang saya terus mengulang-ulang. Problem kita di masa kini adalah feodalisme yang masih kuat, khususnya di kantong-kantong kekuasaan. Saya kira ini saya sebut sebagai kita melupakan masa lalu. Yang pertama tadi kita melupakan masa lalu, melupakan masa lalu. Feodalisme itu dahsyat. Makanya kalau kita mau mengalamatkan ini kepada, saya ini pengkritik semua pemerintah. Saya mengkritik Pak SBY 2 periode, mengkritik Pak Jokowi juga. Tapi kalau kita tahu apa sih sebenarnya penyakitnya itu? Memang feodalisme di negara kita itu dahsyat sekali. Kalau orang itu sudah punya banyak uang, sudah punya banyak kekuasaan, itu yang menggerogoti di sekitarnya itu membuatnya tidak rasional. Dari dulu kan kekuasaan itu mencoba membangun mitos kebesarannya. Maka dia pakai mahkota, baju kebesaran, kegagahan yang luar biasa. Supaya orang takut, supaya orang menjaga jarak. Dan itu masih terjadi. Saya tidak mau menilai, misalnya Pak Jokowi kan ingin mencopot Ormas. Karena dalam 2 kali ini kan dia tarungnya tuh dengan Pak Prabowo. Dan sekarang sudah ada dalam pemerintahan. Dia coba copot itu tentang dia pakai baju putih, dia pakai celana jeans, dia pakai sepatu sneaker, ya kan? Dia coba bikin sederhana itu penampilan. Tapi apakah feodalisme hilang? Tidak, feodalisme tidak hilang. Mereka masih ada di sana. Dan itu yang membuat Jokowi menjadi tidak wajar. Dan itu yang membuat kekuasaan itu berjarak dengan kaum intelektual. Orang-orang itu bekerja untuk menyapu pikiran-pikiran yang berbeda. Karena feodalisme di sekitar kita. Saya ini menghayati sekali itu tentang feodalisme ini. Dan melawannya itu, dimanapun dia berada. Saya termasuk dibikin partai karena melawan itu. Gak kuat saya. Lihat. Karena itu saya kira problem ketiga yang tadi menghambat
generasi yang bangkit karena tidak suka dengan kebebasan yang dirampas. Dan mungkin ini adalah pesan generasi, pesan yang terakhir, Pak. Bahwa efek dari tiga hal ini tadi, termasuk yang terakhir, kekuasaan itu cenderung menanggap takut, cenderung takut kepada kebebasan berpikir. Itulah sebabnya imajinasi kita dihambat-hambat. Kita udah tahu ini time frame-nya semua. Sebenarnya sudah gampang cara menyelesaikannya kalau kita mau. Dari mana kita mulai? Ya ambil inisiatif lah. Jadi kita harus menghargai kelompok-kelompok oposisi yang muncul seperti kami dan sebagainya. Itu mengingatkan ini semua. Dan saya terus terang ingin mengetuk hati istana karena yang relevan masa kini itu adalah istana. Sejarah dan museum itu adalah masa lalu. Imajinasi kita adalah masa depan. Tapi hari ini itu adalah istana. Wahai istana, ayolah kurangi kekuasaan, perbanyak ilmu pengetahuan. Tuhan mengatur alam semesta ini dengan ilmu, dengan sunnatullah. Kekuasaan pun harus demikian. Apabila kekuasaan itu berbau, apabila politik istana itu berbau kekuasaan, pasti dia akan melahirkan tirani. Dan itu harus dihentikan. Sebab kalau tidak, lagi-lagi, kita semua akan mengorbankan masa lalu kita, sejarah kita nggak ungkap dan kita kemudian punya pikiran masing-masing. Masa kini kita yang disebut oleh Bang Said tadi itu, statistik kita ini akan melorot. Coba lihat bagaimana menghadapi COVID ini kan bingung nih sebenarnya. Apalagi kemudian kita akan mengorbankan masa lalu kita, anak cucu kita. Kita tidak akan sampai ke Pulau Harapan, boleh jadi perahu itu tumbang di tengah jalan. Saya kira itu Bang Karni yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menambahkan karena nyambung sedikit aja supaya terima kasih ya agar kami ini tidak disalah artikan, misunderstood dan tidak didiskreditkan. Yang tadi disebutkan kapal karam, saya baca aja supaya lebih cepat. Apa yang disebut kapal karam adalah kapal yang tidak berlayar normal. Mesin-mesin tidak berfungsi semestinya seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Terhilang haknya karena diambil paksa oleh eksekutif. Akibatnya kapal berlayar oleng dan akan lebih oleng. Kapal terdorong oleng oleh angin buritan yang membawa kapal berlayar ke arah yang salah. Bukan ke pulau idaman atau rumah idaman tadi, tapi ke pulau lain. Layar condong ke negara tertentu. Sebagian kecil penumpang menghabisi bahan makanan yang ada sehingga penumpang lain akan mati kelaparan. Dan jangan lupa bahwa yang kelaparan itu sebagian besar adalah perempuan. Wajah orang lapar itu wajah perempuan. Feminization of poverty. Maka akan terjadi perkelahian yang akan menggoyangkan lajunya kapal. Kami tidak mau menanggapi hal-hal kami dalam arti koalisi yang bersifat asumsi dan tuduhan. Kami siap diskusi, debat substantif dan solutif dengan tesis, argumen dan data. Demokrasi Indonesia sekarang indeksnya turun dari 48 jadi 16 ranking turunnya 2016 menjadi ranking ke 64 tahun ini. Dan jangan menginginkan bahwa seluruh rakyat masuk di political society, karena di demokrasi itu ada civil society, ada political society dan ada business society. Bagi pejabat gunakanlah komunikasi politik kepada rakyat yang baik. Gunakan diskursus, diksi yang tidak menyakiti hati rakyat. Bahkan jangan pula bersifat seksis. Kami berterima kasih pada tuduhan-tuduhan yang ada karena itu akan menambah pahala dan semangat juang koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nasru minallah wa fathun qarib. Pemirsa, perubahan politik sebenarnya tidak sungguh-sungguh akan mengubah nasib rakyat secara fundamental. Sebab politik bahkan demokrasi pun sesungguhnya elitis. Dan justru akan berperan menghalangi rakyat itu sendiri. Nigel Gibson
ilmuwan Inggris. Kita rehat sejenak. Sekarang kita ke Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah, yang tidak ikut di kami. Nggak ikut ya? Nggak diundang sama Pak Gatot. Saya pikir Kita sudah punya. Saya pikir seperti peribahasa di Padang, bahwa angin berganti, musim sudah berubah. Karena kita udah punya partai ya Bang Arni, jadi ya ada partai, ada ormas. Saya tanya dulu Bang Karni, ini berapa lama ya kira-kira ini? Ya namanya Mahaputra Utama, ya kita kasih lebih lah. Mahaputra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama tentu ini adalah hari penting, ya momen penting ketika 17 tahun atau 75 tahun proklamasi, dan kita malam ini adalah dalam rangka merayakan itu. Tapi 75 tahun itu kan satu perjalanan yang panjang, itu diukur dari hari kita melaksanakan atau pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Karena itu kita mesti bicara apa gitu. Karena ini kan panjang sekali. Makanya tadi saya melihat ada yang bicara kapal gitu kan. Ada yang bicara rumah gitu. Ada yang berbicara seperti Pulau Harapan begitu. Karena itu saya coba bagi perbincangan kita ini Bang Karni dalam 3 perspektif lah. Kita membaca Indonesia setelah 75 tahun ini dalam 3 perspektif waktu. Ada masa lalu kita, ada masa kini, dan ada masa yang akan datang. Jadi orang yang berbicara masa lalu itu seperti berbicara rumah yang sudah jadi. Ada atapnya, ada tiangnya, ada fondasinya, ada tujuannya, ya, dan ada nama dari rumah itu atau sistem itu. Ini adalah namanya NKRI, fondasinya namanya Pancasila, tiang-tiangnya bernama Undang-Undang Dasar 45, kemudian atapnya adalah sebagai sikap jiwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rumahnya sudah jadi. Dan mudah-mudahan tidak akan ada tantangan apapun bagi rumah itu. Insya Allah kita akan hidup terus, akan hidup selamanya. Paling tidak kata Khair Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kapal. Itu menurut saya perspektifnya kekinian karena melihat pemerintahan. Jadi kalau rumah tadi perspektifnya negara, kalau kapal itu perspektifnya kekinian karena melihat pemerintah, ada nahkodanya. Memang kapal itu sementara, rumah itu lebih permanen. Tapi juga harus kita lihat Indonesia sebagai tujuan. Gitu. Karena ada tujuan-tujuan kita bernegara di dalamnya. Itu seperti Pulau Harapan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu adalah pulau masa depan.